Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Farid Hasan, STHI MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Sosial Politik, dan kepada rekan-rekan sekalian mahasiswa IAT kelas D mata kuliah Tafsir Sosial Politik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatan kepada kita. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja teman-teman. Insyaallah pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir sosial politik ya, salah satu tafsir sospol ya, yang mana pada kali ini kita akan bahas mengenai tafsir Quranul Karim karya Mahmud Yunus, dan nantinya akan kita contohkan ya salah satu dari penafsiran beliau yakni di Quran surat Taubah ayat 71. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat sekilas mengenai tafsir Quranul Karim karya Mahmud Yunus. Ini yang pertama adalah dari gambar sampulnya semacam ini. Terus kemudian ini adalah yang kedua gambar pendahuluan, dan yang ketiga itu adalah eh, gambar halaman penafsiran dari beliau ya. Jadi tafsirannya itu tampak di bawah gitu. Di atasnya di sebelah kanan ya, itu ada ayat Al-Qur'annya, di sebelah kirinya adalah terjemahan, dan di bawahnya itu adalah penafsiran dari beliau. Ini sepintas mirip dengan Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir ya. Dari ringkasannya tafsir Ibnu Katsir juga semacam ini. Kita langsung saja, yang pertama adalah mengenai biografi dari Mahmud Yunus ya. Mahmud Yunus ini adalah seorang berkebangsaan Indonesia, teman-teman ya. Salah satu ulama kita juga ya dari Indonesia. Beliau berasal dari Sumatera Barat ya, tepatnya di Sungayang. Yang pertama adalah kelahiran beliau di Sungayang tanggal 10 Februari 1899 ya. Ibu beliau itu adalah Hafsah binti M. Thaib Umar. Kemudian ayahnya adalah Yunus bin Icaik ya, seorang bersuku Mandailing ya. Dan langsung saja kita masuk ke tahun yang pertama, di 1906 sampai 1909 ya. Adalah masa di mana beliau mengaji Al-Quran dan sekolah desa. Bahkan banyak keterangan lain yang menyebutkan bahwasanya beliau itu sudah mampu membaca Al-Quran secara lancar di usia 7 tahun. Berikutnya juga beliau mampu untuk menghafal Al-Quran, dan di usia 9 tahun ada juga yang mengatakan pendapat bahwasanya beliau sudah membantu kakeknya untuk mengajar di surau. Dan di tahun 1908 itu dibukalah yang namanya sekolah desa. Ya, itu pada zaman dulu ya, berarti zaman kolonial ya, masih zaman kolonial itu sudah dibuka sekolah desa, tapi di tahun 1900 di daerah Sungayang itu. Akhirnya Mahmud Yunus masuk ke sekolah tersebut, dan singkatnya ketika Mahmud Yunus menduduki kelas 3 ya, akan naik ke kelas 4. Memang secara akademis gitu, dari segi hafalannya, daya ingat beliau, kemudian kecerdikan, kepandaian beliau di sekolah ya, bahkan diakui oleh guru-guru di sekolah desa tersebut. Tetapi ketika sudah akan naik ke kelas 4 ya, beliau memutuskan untuk keluar gitu. Kenapa? Karena beliau merasa bosan dengan pelajaran yang sering diulang-ulang. Nah, akhirnya ketika beliau itu keluar, beliau mendengar itu bahwasannya, atau beliau mengetahui ya bahwasannya kakeknya M. Taib Umar itu ya, itu mendirikan yang namanya madrasah school, atau mungkin kita sebut sebagai sekolah agama lah. Sekolah tapi mengajarkan banyak tentang ilmu ilmu agama. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwasannya tadi kan ibunya dari Mahmud Yunus ini adalah uh, Hafsah binti M. Thaib Umar ya. Nah, M. Thaib Umar ini sekaligus adalah dari gurunya Mahmud Yunus ya, yang mendirikan sekolah itu tersebut ya, bahkan membantu ngaji di surau itu adalah kakeknya sendiri, bisa dikatakan semacam itu. Terus kemudian
Di tahun 1917 sampai 1923 adalah masa di mana beliau itu mengajar di madrasah sekolah tersebut dan, pergi haji ke Tanah Suci. Nah, teman-teman, di tahun ini adalah fase di mana, Mahmud Yunus ini setidaknya telah menimba ilmu dan kemudian masa untuk mentransfer ilmu tersebut di sekolah yang pernah dulu, beliau belajar di situ. Nah, sebelumnya juga, bahwasanya kita ketahui ya, karena kakeknya MT Umar itu juga tahu tentang, kecerdikan, apa namanya, dari Mahmud Yunus itu sendiri sebagai cucunya, terus kemudian daya hafalannya, ingatannya, ya terbukti bahwasanya beliau sudah lancar ya membaca Al-Quran ketika berusia 7 tahun, terus kemudian membantunya untuk mengajar di surau. Akhirnya beliau, ya M. Tomir ini memberikan kepercayaan kepada Mahmud Yunus untuk mewakili dirinya itu rapat besar ulama di Minangkabau. Nah, itu kan salah satu kehormatan ya. Dan hasil rapatnya itu adalah tentang sistem pendidikan gitu. Sistem pengajaran lah bisa dikatakan semacam itu, bahkan menginginkan adanya PGAI gitu kan, Persatuan Guru Agama Islam. Nah, saat itu hasil dari rapat tersebut ya setidaknya adalah tentang sistem pendidikan bagaimana, terus kemudian membentuk yang namanya PGAI tersebut. Nah, terus kemudian setelah selesai di tahun 1917 1923 adalah masa di mana beliau mengajar di madrasah sekolah itu ya tadi. Terus di tahun 1923 adalah masa di mana beliau itu pergi haji ya ke tanah suci dan dilanjut di tahun 1924 beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Tahun 1925 ya beliau juga melanjutkan pendidikan lagi di Universitas Darul Ulum Ulyah di Kairo ya, teman-teman. Nah, apa namanya, beliau selesai di tahun 1929, nah, terus kemudian beliau memutuskan untuk pergi, apa namanya, kembali lagi ke tanah air. Nah, di sini di tahun 1931 beliau mendirikan lembaga pendidikan Al-Jami'ah Islamiyah di Sungayang dan Normal Islam di Padang. 1931 sampai 1946 adalah masa mengajar di Indonesia ya, menjadi dosen ya teman-teman ini. Setelah ini di tahun 1947 dan 1956 masa bertugas di Departemen Agama merangkap dosen. 1957 sampai 1970 adalah masa menjadi rektor pada perguruan tinggi Islam. Nah, sampai pensiunnya di tahun 1970. Nah, teman-teman, bahwasanya kita tahu ya, beliau ini juga merangkap atau menjadi perintis bisa dikatakan ya lebih banyak orang menyebutnya beliau yang mendirikan ADIA, Akademi Dinas Ilmu Agama di Jakarta itu tahun 1957. Nah, kemudian setelah itu ADIA ini itu kan fokusnya adalah di tarbiyah ya, keguruan ya teman-teman. Karena memang kita tahu ya bakat dari Mahmud Yunus ya, salah satunya adalah beliau pernah eh, rapat bersama ulama-ulama di Minangkabau yang bahasnya adalah tentang sistem pendidikan. Makanya beliau menitik beratkan di sini, bahkan beliau kuliah sebelumnya di Mesir itu kan lebih merangkapnya kepada guru gitu kan. Ijazah guru lah bisa dikatakan sama itu. Nah, kemudian Adia ini itu melebur nantinya ke PTAIN, nah, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Sekarang menjadi kemudian berubah nama menjadi IAIN dan berubah nama menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dulu Adia ini nantinya ya maaf nantinya Adia ini akan menjadi cikal bakal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi sebelum menjadi Adia melebur bersama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di mana Adia ini berfokusnya adalah di adab dan juga tarbiyah. Di UIN Sunan Kalijaganya dulunya itu IAIN yang mungkin itu merangkapnya adalah di syariah dan juga usuluddin. Nah, jadi melebur gitu ya teman-teman. Jadi pada saat itu bisa kita pahami IAIN ada 4 fakultas, tarbiyah, adab, kemudian syariah dan juga usuluddin. Nah, kemudian setelah itu di tahun itu juga di tahun 1960 sekian
eee, beliau juga diangkat sebagai dekan Fakultas Tarbiyah ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut ya. Nantinya juga akan berpisah lagi ya teman-teman. Jadi apa namanya, tidak selamanya menjadi satu, jadi Adia dan juga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tapi nanti Adia lah menjadi cikal bakal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan bahkan nantinya Mahmud Yunus ini juga menjabat sebagai dekan Fakultas Tarbiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus kemudian di tahun-tahun berikutnya beliau menjabat sebagai rektor di IAIN Imam Bonjol ya, Padang. Terus kemudian di sekitar tahun 1977 kalau tidak salah, beliau itu juga beliau mendapatkan yang namanya gelar HC honoris causa di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus kemudian ya beliau meninggal dunia di tanggal 16 Januari 1982. Itulah riwayat hidup dari Mahmud Yunus. Berikutnya adalah mengenai sekilas tafsir Al-Quranul Karim, bagaimana penulisannya. Nah, penafsiran tafsir Al-Quranul Karim ini beliau tulis pertama kali di tahun 1922, yakni sampai 3 juz. Ya, jadi nggak sampai selesai dulu, tapi 3 juz dulu. Di dalam tulisan beliau, halaman pendahuluan dalam tafsir Al-Quranul Karim, beliau menyebutkan menerjemahkan, karena kan masih pakainya bahasa Melayu ya teman-teman saat itu. Nah, beliau menuliskan kata-kata menerjemahkan bukan menafsirkan gitu teman-teman. Makanya di dalam ini itu memang banyak pendapat gitu. Bukan hanya bahwasanya penafsiran mulai dilakukan di tahun ini. Ada yang mengatakan enggak, penafsiran itu dilakukan di tahun berikutnya, bukan tahun ini. Tapi di tahun ini yang 3 juz itu hanya sebatas menerjemahkan saja, bukan menafsirkan. Karena sesuai dengan apa yang beliau tulis di halaman pendahuluan itu, karena menggunakan kata menerjemahkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya enggak, di tahun itu juga beliau sekaligus menafsirkan. Karena tafsiran beliau itu kan enggak setiap ayat pasti ada tafsirannya, kan tidak, tapi memilih gitu sekiranya mana ayat yang beliau tafsirkan gitu. Jadi enggak semuanya gitu, semacam itu. Tapi memang kalau menerjemahkan memang harus semuanya, tapi kalau menafsirkan kan dalam tafsiran beliau kita bisa lihat enggak semuanya ayat-ayat itu ditafsirkan. Nah, gitu. Jadi dipilih-pilih mungkin semacam itu. Nah, kemudian memulai penulisan kembali yakni di bulan Ramadan tahun 1935 setelah beliau itu pergi naik haji dan juga melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan juga Universitas Dar al-Ulum. Kemudian sampai di tahun 1938 ya, rentang waktu sekitar 3 tahun beliau menyelesaikan penafsirannya 27 juz ya. Tadi kan 3 juz kan 27 juz, dan tahun 1950 merupakan tahun terbit dari tafsir Quranul Karim ini. Berikutnya, nah kita langsung masuk ke dalam penafsiran Al-Quran surah Taubah ayat 71. Ya, sesuai dengan penafsiran beliau, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Shadaqallahul 'azim. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Jika ada salah kata ataupun materi yang kurang jelas, kurang bisa dipahami, dan ataupun mungkin ada materi yang barangkali tidak tepat, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itulah kiranya yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Syukran kasiran alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.